Om Swastiastu. Kami dari kelompok 12 akan membawakan materi yang berjudul memecahkan berbagai persoalan etika dalam lingkungan internal bisnis. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nikade Ayu Chandra Wahyuni, NIM 4373, dan Ide Ayu Madelaksemi Mahadewi, NIM 4368, dan yang terakhir Idewe Made Bayu Permana Putra, NIM 4369. Pokok pembahasan yang akan kami presentasikan, yang pertama, sifat diskriminasi pekerjaan. Yang kedua, tingkat diskriminasi. Yang ketiga, diskriminasi, utilitas, hak, dan kewajiban. Yang keempat, tindakan afirmatif. Dan yang kelima, peraturan yang terkait. Di sini saya akan membawakan materi sifat diskriminasi pekerjaan. Diskriminasi berasal dari bahasa Latin yaitu discriminare yang berarti membedakan, memilih, atau memisahkan. Diskriminasi adalah membedakan satu objek dari objek lainnya. Dalam pengertian ini, diskriminasi merupakan suatu tindakan yang secara moral adalah netral dan tidak dapat disalahkan. Namun, dalam pengertian modern, istilah ini secara moral tidak netral karena biasanya mengacu pada tindakan membedakan seorang dari yang lain bukan berdasarkan keunggulan yang dimiliki, tetapi berdasarkan prasangka atau berdasarkan sikap-sikap yang secara moral tercela. Diskriminasi terjadi dalam semua sektor kehidupan masyarakat termasuk bisnis. Melakukan diskriminasi tenaga kerja berarti membuat keputusan yang merugikan pegawai yang merupakan anggota kelompok tertentu karena adanya prasangka yang secara moral tidak dibenarkan terhadap kelompok tersebut. Dalam hal ini, diskriminasi melibatkan 3 elemen dasar. Tiga elemen dasar yang melibatkan diskriminasi. Yang pertama ada keputusan yang merugikan pegawai karena tidak berdasarkan pada kemampuan yang dimiliki. Yang kedua ada keputusan yang merugikan pegawai karena diambil berdasarkan prasangka, misalnya rasial, seksual, dan agama. Yang salah satu sikap lain yang secara moral tidak benar terhadap anggota kelompok tertentu di mana pegawai tersebut berasal. Yang ketiga ada keputusan yang memiliki pengaruh negatif atau merugikan kepentingan pegawai yang dapat mengakibatkan mereka kehilangan pekerjaan. Selanjutnya ada tingkatan diskriminasi. Menurut Falsky, dengan melihat indikator statistik tentang distribusi anggota kelompok dalam organisasi yang bersangkutan dapat diperkirakan tentang terjadinya diskriminasi pada kelompok tertentu dalam suatu organisasi. Indikator bahwa diskriminasi telah terjadi apabila terdapat proporsi yang tidak seimbang atas anggota kelompok tertentu yang memegang jabatan yang kurang diminati dalam suatu institusi tanpa mempertimbangkan profesi ataupun kemampuan mereka. Ada 3 perbedaan yang bisa membuktikan distribusi semacam itu. Ada 3 perbandingan yang bisa membuktikan distribusi semacam itu. Yang pertama ada perbandingan atas keuntungan rata-rata yang diberikan institusi kepada kelompok yang terdiskriminasi dengan keuntungan rata-rata yang diberikan kepada kelompok lain dalam pekerjaan yang sama. Yang kedua ada perbandingan atas proporsi kelompok terdiskriminasi yang terdapat dalam tingkatan pekerjaan paling rendah dengan proporsi kelompok lain dalam tingkat yang sama. Yang ketiga ada perbandingan proporsi dari anggota kelompok tersebut yang memegang jabatan lebih menguntungkan dengan proporsi kelompok lain dalam jabatan yang sama.
Yang ketiga ada diskriminasi, utilitas, hak, dan kewajiban. Utilitas. Argumen utilitarian yang menentang diskriminasi rasial dan seksual didasarkan pada gagasan bahwa produktivitas masyarakat akan optimal jika pekerjaan diberikan dengan berdasarkan kompetensi. Menurut argumen ini, pekerjaan yang berbeda memerlukan keahlian dan sifat kepribadian yang berbeda jika kita ingin agar semuanya seproduktif mungkin. H. Argumen non-utilitarian yang menentang diskriminasi rasial dan seksual salah satunya menyatakan bahwa diskriminasi salah satu karena tersebut melanggar hal moral dasar manusia. Pertama, diskriminasi didasarkan pada keyakinan bahwa suatu kelompok tertentu dianggap lebih rendah dibandingkan kelompok yang lain. Kedua, diskriminasi menempatkan kelompok yang terdiskriminasi dalam posisi sosial dan ekonomi yang rendah. Hak untuk diperlukan sebagai individu yang merdeka dan sederajat telah dilanggar. Kewajiban. Kelompok argumen non-utilitarian kedua melihat diskriminasi sebagai pelanggaran atas prinsip-prinsip keadilan. Diskriminasi dalam pekerjaan adalah salah satu. Ia melanggar prinsip dasar keadilan dengan cara membedakan orang-orang berdasarkan karakteristik tertentu, ras atau jenis kelamin, yang tidak relevan dengan tugas yang harus dilakukan. Yang keempat ada tindakan afirmatif. Program afirmatif adalah penyelidikan yang mendetail atau analisis utilisasi atas semua klasifikasi pekerjaan besar dalam perusahaan untuk menentukan apakah jumlah pegawai perempuan dan mayoritas dalam klasifikasi pekerjaan tertentu lebih kecil bila dibandingkan dengan tingkat ketersediaan tenaga kerja di wilayah tempat pekerja direkrut. Tindakan afirmatif dikritik dengan alasan bahwa upaya memperbaiki kerugian diskriminasi masa lalu diatasi justru dengan melakukan diskriminasi kebaikan atau reverse discrimination, yaitu dengan memberikan preferensi kepada kaum mayoritas dan perempuan. Diskriminasi kebalikan apapun bentuknya tetap merupakan tindakan yang tidak adil karena merupakan diskriminasi. Di sisi lain, terdapat sejumlah argumen yang mendukung tindakan afirmatif, yaitu yang pertama, tindakan afirmatif sebagai kompensasi. Afirmatif merupakan salah satu bentuk kompensasi dan didasarkan pada konsep keadilan kompensasi. Keadilan kompensasi mengimplikasikan bahwa seseorang wajib memberikan kompensasi terhadap orang-orang yang dirugikan secara sengaja. Kelemahan argumen yang mendukung tindakan afirmatif yang didasarkan pada prinsip kompensasi adalah prinsip ini menyarankan kompensasi hanya dari individu yang dirugikan. Yang kedua, tindakan afirmatif sebagai instrumen untuk mencapai tujuan nasional. Argumen untuk mendukung program tindakan afirmatif didasarkan pada gagasan bahwa program-program tersebut secara moral merupakan instrumen yang sah untuk mencapai tujuan-tujuan yang secara moral juga sah. Tunjukkan tujuan tindakan afirmatif. Yang pertama, mendistribusikan keuntungan dan beban masyarakat yang konsisten dengan prinsip-prinsip keadilan distributif. Yang kedua, untuk menetralkan bisa untuk menjamin hak yang sama untuk memperoleh kesempatan bagi kaum, perempuan, dan minoritas. Yang ketiga, untuk menetralkan kelemahan kompetitif yang saat ini dimiliki oleh kaum perempuan dan minoritas saat mereka bersaing. Tujuan dasar program tindakan afirmatif adalah terciptanya masyarakat yang lebih adil, masyarakat di mana kesempatan yang dimiliki oleh seseorang tidak dibatasi oleh ras atau jenis kelamin. Yang kelima, peraturan yang terkait. Indonesia telah meratifikasikan Konvensasi Nomor 100 Tahun 1951 tentang pemberian remunerasi yang
sama pekerja perempuan dan laki-laki untuk pekerjaan yang sama nilainya. Dengan Undang-Undang Nomor 80 Tahun 1957, Indonesia juga telah meratifikasikan Konvensasi Nomor 111 Tahun 1958 tentang larangan diskriminasi di bidang pekerjaan dan jabatan dengan Undang-Undang Nomor 21 tanggal 7 Mei 1999. Kompensasi ini memuat ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, tiap negara menyusun peraturan perundang-undangan dan kebijakan nasional yang menjamin persamaan kesepakatan dan perlakuan dalam pekerjaan dan jabatan, termasuk kesempatan kerja tertentu dan kondisi kerja. Yang kedua, harus dihilangkan setiap bentuk diskriminasi berdasarkan ras, warna kulit, jenis kelamin, agama, aliran politik, dan suku. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Om Santi 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 Om.